Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah disambut salamnya. Semoga yang nyambut salam saya dipenuhi kehidupannya dengan berkah barokah. Amin. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share dulu sebelum lanjut ya ikutin apa cuap-cuap aku hari ini. Udah belum? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah, terima kasih yang jujur, yang gak jujur biarin aja tanggung jawabnya sama Allah. Karena kita lagi ada di kanal Nyantri Online kali ini nih sahabat akun surga. Bertemu lagi dengan saya Sesi Idris. Dan yang pastinya nih yang belum ngopi, yang belum merasa sukses, makanya ngopi dulu nih. Ngopi beraja. Minum kopi ini kalau belum sukses, jadi buruan minum terus kopinya sampai kamu sukses, juga harus tetap ngopi. Jangan berhenti lah pokoknya yang namanya ngopi, karena saya juga pecinta kopi. Yang pasti hari ini aku masih ditemenin nih sama Ustadz kece, gaul, keren. Pokoknya ini gak ada Ustadz yang kayak gini lagi nih, cuman satu-satunya ada di kanal Nyantri Online doang nih. Ada Pak Ustadz Masud. Assalamualaikum. Tar dulu dong. Oh, nggak boleh. Saya jadi nggak bisa assalamualaikumnya. Sumpah ya sahabat akun surga, saya harus duduk yang benar nih kayaknya. Ini ngadepin Ustadz Masud nih harus dengan hati yang happy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Wah, kabar baik, alhamdulillah. Ustadz Masud Halimin. Ini dari Yayasan Paguyuban Ikhlas. Ilmu ikhlas susah ya Pak Ustadz? Susah, tapi bukan nggak mungkin. Oh gitu ya. Susah tapi bukan nggak mungkin. Tapi harus mungkin. Harus diusahain. Oh, harus. Harus diusahain. Ini Pak Ustadz saya ini selalu membuat saya happy, jadinya hidup saya itu penuh warna ya kan sahabat akun surga. Kamu juga pasti happy nih kalau ngelihat seorang gadis muda yang cantik tapi karirnya sudah menjadi dokter gigi ya kan, di usia 26 tahun udah menjadi dokter gigi. Itu wah pencapaian yang luar biasa. Tinggal meneruskan apa ya, kalau biasanya itu habis dokter gigi ada lagi kejurusannya ya. Iya, ada spesialisnya ya. Ini ada Dokter Anda Denayu, sesuai dengan namanya Anda Denayu. Ayu tenan, karena gimana nggak mau ayu, orang Denanda ini Diajeng Yogyakarta 2015. Duduknya aja beda banget sama saya ya. Duduknya gini. Kalau saya entar begini. Cuawaannya beda gitu Pak Ustadz ya. Bener. Bawaannya beda. Diana ini udah seorang dokter gigi, terus penggiat medsos, Diajeng juga, luar biasa di usia 26 ya Diajeng ya. 25. Hah? Namanya tuh bonus. Saya semakin pinter. Saya tua-tua ini lebih muda ternyata. Jadi tadi sengajain gitu ya. Tapi Denayu, Anda ini adalah harta yang paling berharga pasti buat orang tuanya. Ya kan, karena di usia 25 ini Anda tuh sudah mempunyai prestasi dalam bidang kedokteran. Karena nggak semua hari gini anak-anak muda ditanya cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Cita-citanya gamer. Cita-citanya apa? Artis. Jarang banget Pak Ustadz, ini benar jarang banget kalau kita ngedengar cita-cita anak-anak sekarang jadi dokter, jadi arsitek, jadi polisi atau apapun. Itu jarang banget. Makanya Anda ini pasti adalah harta yang paling sungguh-sungguh dimiliki sama orang tuanya. Kalau kita ngomongin harta nih ya Pak Ustadz, harta itu kan bukan hanya berupa materi, ya kan? Harta itu ya salah satunya Anda mungkin bagi orang tuanya ini harta yang harus disimpan benar-benar ini. Dimuseumkan ya kan? Jangan dong. Jadi prasasti. Jadi prasasti. Iya kan? Tapi coba Pak Ustadz bisa ngejelaskan nggak sih harta milik kita ini sebenarnya berupa apa aja sih selain materi ya yang kita bahas hari ini? Iya, saya mau mulai dulu dari yang tadi disampaikan sama Mbak Sesi. Ini harta orang tua. Iya. Cuman yang menarik di bahasa agama itu anak itu Titipan. Beda sama harta. Oh beda ya sama harta ya? Beda. Malah tapi dia berada pada posisi yang sama dengan harta. Jadi bahasa agama itu bilang hartamu dan anakmu. Hartamu dan hartamu anakmu. Dan anakmu. Terus itu dikatakan bukan apa? Dua-duanya itu fitnah.
Hah? Fitnah? Fitnah. Covid. Nah, Iya, ini menariknya bahasa Iya, kita iya, itu. iya. Nah, cuman fitnahnya itu nggak sama dengan fitnah kita ngomongin yang nggak benar, Iya. karena itu beda. Iya. Beda, fitnah dalam bahasa Indonesia sama fitnah dalam bahasa agama itu beda. Jadi fitnah dalam bahasa agama itu gini, hartamu dan anakmu itu adalah fitnah, dalam arti kalau kamu kelola dia dengan baik, pelihara dia dengan baik, dia memberi kebaikan buat kamu. Tapi kalau kamu gagal memelihara hartamu, gagal memelihara anakmu, dia akan memberi keburukan. Itu fitnah dalam bahasa agama. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kayak misalnya Anda nih udah jadi dokter gigi, berarti kan orang tua memelihara dengan baik. Iya. Dengan apa yang didapat sekarang, dia memberi kebaikan buat orang tua. Gitu. Iya, iya. Nah, makanya dia fitnah. Nah, karena dia fitnah, karena udah memberi kebaikan buat orang tuanya dapat dong sesuatu dari. Iya. Karena kalau dia mau melihara dengan baik, berarti orang tua itu berhasil mengelola bahasa Anda tadi, titipan dari Tuhan. Titipan dari Tuhan. Titipan. Jadi dia berhasil mengembangkan, membuatnya jadi baik. Jadi dia memberi kebaikan. Tapi seandainya gagal, kan banyak juga tuh orang tua gagal membesarkan anaknya dengan baik, gagal memelihara dengan baik, akhirnya anaknya terjerumus ke hal yang Iya, buruk. yang negatif. Nah, orang tua dapat keburukan dari anaknya, meskipun keburukan itu nggak berarti dosa. Keburukan tidak berarti Nggak berarti dosa. Dia dapat keburukan dari anaknya, tapi Iya. bukan nggak selalu dapat dosa. Orang tuanya. Seperti Orang tuanya. musibah gitu maksudnya. Iya, Maksudnya dosanya sendiri gitu. dia orang tuanya dapat keburukan, misalnya saya Iya, punya iya. anak, Iya. kemudian Jangan ya misalnya si A punya si A anak. punya anak, Heeh. terus anaknya ini jadi penjahat misalnya. Iya. Nah, orang tuanya kan dapat keburukan Iya. tuh. Wah, orang lain cerita, si A Iya. punya jabatan gini, bagus gini, tapi anaknya kayak gini. Iya. Kan buruk dia. Iya. Tapi orang tua yang kayak gini belum tentu dapat dosa. Oh. Dia cuma dapat efek dari Efek dari anaknya. efek keburukan. Kan yang itu buruk. tadi bahasa fitnah. Jadi harta sama anak itu dua-duanya fitnah Maaf ya, dalam ini bahasa keselak batuknya. Orang puasa emang gitu, makin lama puasa makin banyak batuk. Ngadepin minuman. Tergiur ya Kak ya. Gitu. Ini ngadepin minuman. Ini harus diminum kayak ini kopi ya. Oke, terus yang kedua gini. Kalau kita bicara harta, sebenarnya harta itu nggak semua yang kita miliki itu milik kita. Tidak semua harta. Yang ada pada diri kita sekarang nih. Ini handphone. Misalnya saya punya handphone nih. Iya. Ini belum tentu milik saya. Besok diambil sama orang, Milik orang lain. milik orang lain. Nah, jadi tidak semuanya. Tapi dari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari sini. Manfaatnya itu yang menjadi milik kita. Oh. Saya pakai ini buat dakwah misalnya. Nah, saya dapat manfaat berdakwah melalui handphone. Dakwah itu yang menjadi milik saya sampai ke akhirat. Kalau kita bicaranya ke akhirat. Kalau di dunia mah ini sepintas-sepintasan aja nih milik kita. Oh gitu. Jadi kalau handphone hilang jangan diseselin ya. Jangan diseselin. Jangan hilang tapi anaknya. Ntar dapat yang baru. Jadi semua yang hilang jangan disesali, Pak Sesi. Oh gitu. Ya, Anda juga ya. Iya. Enak ya. Oh jadi Semua gini, yang Kak. hilang. Kok jadi gini? Ini ada yang batuk lagi. Di monitor batuk-batuk. Kayaknya dia harus dikasih obat batuk, CTM mungkin atau tidur kalian. Biar gak batuk-batuk sekalian. Iya, biar kasih obat tidur. Pokoknya gitu. Semua yang milik kita yang kita pegang sekarang ini itu belum tentu milik Iya benar-benar. Kadang kita udah pegang rapet, dijagain, digandeng, hilang juga dia kita. orang. Curhat sih Kak. Iya. Begitulah Bang Yudi. Kayaknya ada cerita masa lalu. Ada nih kan. masa lalu. Kok kita jadi dangdutan? Maaf ya sahabat akun surga. Biasa. Tapi ya karena kan posat kebanyakan itu kan orang gini. Iya saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta, saya tidak punya materi. Inilah harta saya satu-satunya. Ya, Kadang kan ya. orang tua seperti itu gitu. Jadi boleh nggak sih sebenarnya kita menyimpulkan dia ini harta itu nggak boleh ya? Dia bahasa agama bukan harta, karena tapi berada pada posisi yang sama dengan harta. seperti Iya, harta. Jadi bahasa di Al-Quran itu almal wal banun, harta dan anak. Iya, iya. Nah, ini dua-duanya adalah sesuatu yang berharga buat kita. Jadi anak itu berharga buat kita, makanya harus dijaga baik-baik. Harta yang kita sekarang pegang ini harus dijaga baik-baik. Menjaganya itu gini prinsipnya. Semua yang kita dapatkan dari Tuhan itu harus dipakai buat kebaikan. Kebaikannya itu yang menjadi milik kita, bukan hartanya. Bukan hartanya. Bukan hartanya. Saya punya handphone. Handphone ini bukan punya saya.
Tapi kalau ini saya pakai buat kebaikan, maka kebaikannya itulah yang Manfaat menjadi milik kebaikannya saya. itu yang jadi punya kita. Iya, benar. Tapi kalau saya pakai ini buat kejahatan, maka berarti saya dapat kejahatannya. Jadi harta yang sungguh-sungguh itu seperti apa, Pak Ustadz? Pada dasarnya kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Semua milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Sampai kemudian dalam itu apa yang kamu nafkahkan di jalan Tuhan itu milikmu. Itu yang tadi kita bahasakan, Iya, manfaatnya. Apa yang kamu dapat uang 100.000 misalnya. Dari 100.000 ini yang kita nafkahkan di jalan Tuhan, itu yang jadi milik kita. Yang kedua, apa yang kamu makan, itu milikmu. Yang ketiga, apa yang kamu pakai sampai habis, itu milikmu. Tapi yang masih di tangan, itu masih bukan milik kita. Gitu. Jadi kalau mau dapat banyak-banyak, serahin, kasihin aja ke orang. Sedekahin ke orang. Rajin-rajin bersedekah itu makanya kan kenapa orang rajin bersedekah itu adalah orang yang paling kaya, semua yang dia sedekahkan itu milik dia. Balik lagi ke orangnya. Balik ke orangnya gitu. Nanda mau nanya apa? Aku masih bingung nih. Kamu masih bingung? Tenang. Ngopi aja, ngopi. Oke. Dia bingung. Daripada bingung-bingung kita terusin masalah. Iya, sedekah. iya. Karena sedekah ini menarik. Sedekah ini menarik. Maklum kalau anak muda tuh masih bingung antara harta milik kita sama milik orang, karena kita Iya. nggak mau harta kita dikasih orang. Benar. Nah, egoisnya kan begitu, Iya. Pak Ustadz gitu. Jadi yang benar tadi kan yang benar-benar jadi milik kita itu pertama yang disedekahkan. Iya. Sedekah itu masuk misalnya diwakafkan, dizakatkan, kemudian dijadikan hadiah buat orang lain, itu masuk kategori sedekah semua. Yang kedua, yang kita makan sampai habis. Jadi kopi ini kalau kita minum sampai habis, ya kopi ini milik kita. Kalau udah habis. Kalau masih tinggal setengah, kita tinggal wudhu misalnya, tahu-tahu ada orang lain minum, ya setengahnya itu bukan milik kita. Milik orang lain. Milik orang lain. Milik orang lain. Saya punya anak di rumah, Mbak Susi. Saya tuh suka minum teh. Minum teh segelas, saya suka bikin segelas besar gitu kan. Kalau saya tinggal sebentar, anak saya yang nomor 3 ini Ngabisin. tahu-tahu ntar dia bilang, ayah tehnya gelasnya bocor. Gitu. Jadi yang teh milik saya itu cuma yang saya minum. Iya. Yang diminum oleh anak saya ini bukan milik saya, itu milik dia. Logika sederhananya kayak gitu. Iya, benar. Jadi apa yang kita makan itu yang milik kita. Baju yang kita pakai sampai dia lusuh, sampai belel, segala macam, kemudian kita simpan, udah nggak dipakai, itu milik kita. Gitu. Tapi yang disimpan di lemari bagus-bagus, nggak diapa-apain, itu belum tentu jadi milik Belum kita. tentu punya. Kalau seandainya nih Pak Ustadz, kita itu takut banget harta kita itu kita bagi ke orang karena kita takut miskin, Nah, gitu. itu Itu ibarat korun, bahlul. Iya, bahlul. Bahlul. Saya mau ngomong takut. Untuk Pak Ustadz yang ngomong ya kan. Bahlul gitu, pelit. Iya. Gitu. Apakah kepelitannya dia itu bisa membawa malapetaka buat dia? Karena kan kita tahu harta itu tuh ada hak orang juga sebenarnya. Iya, di harta kita itu selalu ada hak orang lain. Wa fi amwalikum haqqul lisa'il wal mahrum. Dalam hartamu itu ada hak orang yang meminta dan orang yang malu untuk meminta. Kan ada juga tuh orang yang hidupnya biasa-biasa, nggak punya apa-apa, tapi dia nggak mau minta-minta sama orang. Itu masuk kategori dia punya hak di harta kita tuh. Makanya kalau di Islam itu kan ada kewajiban zakat 2,5%. Yang wajibnya itu, tapi jangan kita hitung-hitung cuma 2,5%-nya doang gitu. Tanggung banget. Benar. Tanggung banget. Tapi kadang orang mengeluarkan 2,5% itu sulit loh Pak Ustadz. Iya itulah. Manusiawi. Enggak manusiawi. Oh, Enggak manusiawi. Enggak manusiawi. Itu setani. Iya. Oh itu setani sahabat rukun surga. Jadi jangan diikutin, itu bukan manusiawi. Itu setani. Jadi memang ada bahasa baru tuh ya. bahasa baru setani ya. Jadi memang ada 2,5% itu hak. Itu bukan milik kita. Bukan milik Punya itu orang. jelas bukan milik kita itu. Karena Al-Qur'an bilang di dalam harta yang kamu miliki, yang kamu pegang sekarang itu ada hak orang lain. Ada milik orang lain. Nah, Pak Ustadz mau nanya nih, kalau misalnya kayak tadi yang diceritain Kak Sesi, jadi enggan buat ngasih, tapi kalau orang ini tuh jadi kaya, tapi dia tetap juga enggan untuk ngasih, apa itu emang rezeki dia sebanyak itu? Maksudnya apakah suatu saat
apa emang takaran dari Allah itu segitu walaupun dia nggak ngasih ke orang, ataukah bagaimana? Itu Kalau biasa. misalnya dia nggak mau bagi tapi dia jadi memperkaya diri itu, jadi makin kaya dengan dia nggak ngebagi. Ada dua kemungkinan. Pertama, emang dia orangnya ulet bekerja, sehingga dia dapat hasil dari keuletannya. Dan itu enggak tidak selalu paralel dengan tidak selalu paralel dengan amal. Yang namanya pahala yang kita dapat itu enggak selalu harta yang kita dapat itu enggak selalu paralel dengan kebaikan. Ada orang yang enggak baik tapi hartanya banyak. Itu benar. Karena keuletannya bekerja. Oh. Gitu. Karena ulet. Karena memang dalam hukum agama itu Allah membalas semua hasil kerja seseorang. Yang terlepas dari dia itu beribadah atau enggak beribadah. Kita pernah bahas masalah rahmat ya. Rahmat. Allah itu ngasih. Orang ini rajin bekerja dia kasih. Urusan ibadah itu urusan yang lain. Nah, kemungkinan yang kedua, dia dapat banyak itu karena Allah pengen memberi dia pelajaran. Gitu. Jadi dibalik nikmatnya itu dibalik ada banyak. pelajaran. Diuji. Nah, apakah dia lulus dari ujian atau enggak? Itu balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orangnya. Jadi setiap harta yang kita miliki itu ada ujian masing-masing ya Pak Ustadz Ada ya? ujiannya. Ada ujian. Semua Jadi ada. bukan berarti ini harta gue ya milik gue gitu ya. Iya, nggak boleh lah. gue capek kerja dari pagi sampai malam sampai pagi. Iya. Masa mau bagi ke Pak Ustadz gitu Jadi ibarat. nggak mau bagi-bagi nih. Bagi ntar lebaran kan Iya. THR. Lupa. Sahabat akun surga enggak ya? Nah, ntar banyak yang nge-DM aku lagi, aku repot ini Pak Ustadz. Jadi Bilang, jadi ustadz dulu. jadi baru. Ustadz, ntar semua jadi Ustadz. Oh, Saya semua tidak, ngaku Ustadz. semua Ustadz ngaku. Oh iya. Repot juga. Ini repot nih sahabat akun surga. Jadi ya itu, walaupun kita punya harta itu kita nggak boleh menikmati sendiri. Andai Sayang. Kita bagi-bagi. Dan terus gini, kalau kita bicara harta kan kaitannya dengan sedekah. Iya. Banyak sekali hal-hal menarik tentang harta, tentang sedekah. Satu-satunya tema di dalam Al-Quran itu yang dibahas kurang lebih 16 atau 17 ayat secara berurutan itu hanya persoalan sedekah. Kalau yang lain-lain itu dibahasnya banyak juga ayatnya tapi terpisah-pisah. Tapi kalau masalah sedekah itu ayatnya satu urutan ayat. Saya lupa apakah 16 atau 17 ayat berurutan semuanya bahas sedekah. Saking luar biasanya itu persoalan sedekah. Nah, ada beberapa poin yang perlu jadi catatan kita. Pertama gini, bersedekah itu harus yang kita sukai. Maksudnya apa tuh? Nah, bersedekah harus yang kita sukai. Jadi jangan menyedekahkan sesuatu yang kamu nggak mau menerimanya, kamu nggak suka. Jadi contohnya gini, kita punya tetangga. Kita tahu tetangga kita ini katakanlah kurang mampu gitu ya. Kita tahu makannya tiap hari mungkin hanya tahu, tempe. Terus kita mau sedekah sama dia. Kita lihat, dia kan makannya tahu, tempe. Kalau saya sedekahin tahu, tempe dia pasti senang dong. Dia pasti senang. Tapi kita di rumah biasanya makan ayam, daging, makanan yang enak-enak. Nah, kalau kita bersedekah tahu, tempe itu tidak masuk dalam kualitas sedekah yang baik. Karena ukurannya bukan pada apa yang menerima, tapi ukurannya pada saya. Apa yang saya suka. Benar. Gitu. Jadi yang pernah kita bilang ya, semakin tinggi rasa suka kita terhadap sesuatu, terus itu yang diberikan pada orang, semakin tinggi nilainya di hadapan Nilai Tuhan. pahalanya. Gitu. Jadi misalnya kalau di jalan nih misalnya ya Pak Ustadz, saya suka banget ini kopi, gitu. Tiba-tiba saya melihat seseorang, kok kayaknya dia lebih butuh dari saya, gitu. Lalu saya kasih nih, kan saya suka banget, gitu. Mana saya juga pengen banget. Itu udah salah satu sedekah. Itu sedekah yang terbaik, Gitu. Tapi saya pernah ya Pak Ustadz kayak misalnya gini, lagi di jalan tiba-tiba saya memberikan sedikit rezeki saya, gitu. Terus tiba-tiba pas udah jalan lagi kayak, lu cukup nggak ya rezeki yang saya kasih, gitu. Apakah niat saya, kadang saya langsung membacakan Al-Fatihah untuk seorang itu yang saya nggak kenal juga, kayak ya Allah semoga rezeki saya yang saya kasih itu cukup. Kadang kita suka ngerasa bagi gini ya, itu kayak Pak Ustadz pernah bilang, iya kayak Pak Ustadz bilang, cari yang terkecil Ya. gitu.
kita carilah. Tapi begitu kita ngasih, rasa penyesalan di dalam hati tuh kayak bergumul yang kenapa nggak tadi aku kasih yang ini aja gitu loh Pak Ustadz. Ya itulah harusnya memang kita ngasih yang paling Terbaik. kita, bukan juga yang paling ya, tapi yang kita suka. Jadi bahasa Al-Quran itu di ayat itu dalam rangkaian ayat sedekah itu dikatakan la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan mencari-cari sesuatu yang kira-kira kamu nggak suka, lalu itu yang kamu sedekahkan. Ukuran tidak suka itu gini, walastum biakhirihi illa antuk nudubi. Seandainya ada orang yang ngasih kamu barang itu, kamu akan memalingkan muka. Ini barang apaan sih? Jadi jangan ngasih orang kayak gitu. Nah repotnya kan kebiasaan kita begitu di bulan Ramadan, bulan apa menjelang Lebaran, mau sedekah baju buat tetangga buat apa, kita nyari yang harganya 100.000 juga. Padahal kita pakai baju itu yang harganya 251. Itu sedekahnya oke, tapi bukan sedekah yang terbaik. Gitu, Mas. Jadi yang terbaik itu adalah ukuran minimal kita. Atau di bulan Ramadan ini biasanya kan orang bagi-bagi sembako ya. Misalnya di rumah kita makan beras yang seliternya 35.000. Tetapi kita memberikan orang yang akan kita sedekahkan itu dengan harga seliternya misalnya 7.000. Ya. Gitu. Itu bukan hitungan Bukan masuk sedekah tapi bukan yang terbaik. yang terbaik. Bukan. Makanya zakat fitrah yang wajib itu harus sesuai dengan beras yang kita makan di rumah. nilainya. Jadi kalau kita makan beras yang harga 13.000 Liter, liter, misalnya. maka zakat fitrah itu harus beras yang seharga itu, nggak boleh di bawahnya. Gitu. Kan ukurannya balik lagi tuh apa yang saya suka. Tapi jangan juga semua yang kita suka dikasihin ke orang. Oh iya benar. Bahaya juga. Diambil nggak apa-apa ya? Diambil nggak apa-apa Kak. Pak Ustadz mau nanya nih, kalau misalnya kayak sekarang kan orang-orang di usia muda tuh udah bisa cari uang sendiri, kayak misalnya dari YouTube atau dari mana gitu kan Pak Ustadz. Terus nanti dia dapat pendapatan juga nih. Tapi kayaknya menurut aku masih banyak juga yang mereka itu belum tahu kayak tentang persedekahan atau zakat, karena biasanya langsung dibayarin sama orang tuanya kan. Nah kalau misalnya udah punya pendapatan sendiri, tapi emang usianya misalnya masih 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, karena kan sekarang anak-anak zaman sekarang udah pada bisa cari uang sendiri ya Kak. Masih kecil-kecil udah menghasilkan. Nah terus kok kayak gitu, kayak gimana tuh? Selama anak itu belum sampai usia akil balik, tanggung jawab orang tua. Oh gitu, berarti walaupun dia udah punya pendapatan, orang tua yang mengingatkan. Tanggung jawab orang tua. Oh gitu. Selama dia belum akil balik. Karena akil balik itu ukuran seseorang itu menjadi terbebani tanggung jawab agama. Jadi meskipun usia 5 tahun tapi penghasilannya udah banyak, itu masih tanggung jawab orang tuanya untuk bersedekah, berzakat. Berzakat. Gitu. Kalau anak itu nggak berzakat meskipun duitnya banyak, dia nggak dosa. Kita memberikan rezeki kita ke orang tua itu sedekah apa bukan? Maksudnya kita menyisihkan rezeki kita nih. Iya. Kita menyisihkan, ini emang ngerasain sedikit rezeki aku. Itu hitungannya apa Kak? Sedekah. Sedekah. Bukan cuma ke orang tua, ke diri sendiri pun sedekah. Ke diri sendiri. Sedekah. Seperti dia apa, sendiri Pak bisa Ustadz? sedekah juga. Sedekah. Jadi misalnya gini, saya suka ngambil contoh gini. Ada orang yang sudah bisa beli baju untuk dirinya itu secara material, dia bisa beli baju harga 250 untuk dirinya. Tapi dia masih beli baju yang 100.000 tiga karena nggak pengen keluar duit banyak. Itu dia menganiaya dirinya sendiri. Oh. Gitu loh. Tubuh kita ini kan pemberian Tuhan. Iya. Ini harus diservis baik-baik. Benar. Gitu. Iya benar. Jadi udah bisa makan enak, udah bisa makan ayam, tapi dia masih pelit sama dirinya sendiri gitu. Dia masih pelit sama, udahlah jangan makan ayam deh, makan nasi garam sama tempe aja, biar duitnya ngumpul. Itu aniaya sama diri sendiri. Nah itu nggak boleh. Dan nggak kepikiran sampai sana ya Kak? Enggak ya. Dulu aku zaman kuliah tuh juga sempet kayak gitu Pak Ustadz. Ya kecuali nggak mampu ya, kecuali artinya kita terbatas misalnya masih Oh iya, makan iya. segini, ntar di akhir bulan nggak dapat, nggak punya lagi Iya, tabungan, hitungannya pas gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau udah punya kemampuan Tapi masih pelit sama diri sendiri, itu nggak Wah. boleh. Nggak boleh. Jadi kita harus memperlakukan diri kita ini dengan yang terbaik. Kalau Pak Ustadz mau makan enak, boleh ngajak-ngajak kita ya Ndak ya? Iya boleh banget. Ya sebaliknya juga gitu. Sebaliknya juga gitu. Dibalikin sahabat aku surga. Kode. Tunggu ya, nanti kita akan makan di daerah Tamrin. Iya.
ada tempat makan Ada enak tempat di sana enak ya, ada tempat Ya, cozy ya kan buat siap. ngumpul-ngumpul. Apa mau ikut? Mau. Nggak ada nah. tuh, dia mau ikut Pak Ustadz. Eh? Siapa namanya? Jangan diajak semuanya. Yang di VTR diajak nggak katanya? Eh? VTR. Tergantung. Tapi itu Tergantung. benar loh. Kita nggak boleh menganiaya diri sendiri. Ya boleh ya. Jadi di ukuran orang yang bertakwa itu ada 4. Orang yang paling bagus kualitas takwanya. Pertama, hubungannya sama Tuhan baik. Tunggu Pak Ustadz. Ayo, jangan lupa nih sahabat Akun Surga. Subscribe, like, comment, and share. Biar bisa ikutin lagi kita ke yang lainnya. Lanjut Pak Ustadz. Lupa nih. Satu. Jadi kualitas takwa orang itu yang terbaik itu kalau dia memenuhi 4 ini. Iya, Kan takwa itu kan bertingkat-tingkat. kualitas takwa nih ya. Kualitas takwa yang terbaik kalau pertama dia hubungan sama Tuhan baik. Iya. Dalam arti dia ibadahnya baik. Mm-mm. Sholatnya rajin, puasanya oke, ya. Yang kedua, hubungannya dengan semua makhluk Tuhan baik. Mm-mm. Alam semesta. Iya. Jadi sama semut yang berkeliaran di itu nggak boleh kita bunuh sembarangan, kecuali dia mengganggu. Nggak boleh tepok-tepok. Nggak boleh. boleh. Ya. Semprot. Semprot. Dia nggak salah apa-apa disemprot. Kecuali dia mengganggu ya. Kalau udah mengganggu itu boleh. Nah, yang ketiga, hubungannya sama sesama manusia baik. Hubungan sama manusia itu ukurannya adalah saling memberi manfaat, saling menjauhkan dari keburukan. Mm-mm. Yang keempat, hubungan sama dirinya sendiri baik. Baik. Oh. Jadi kalau ini terpenuhi 4, ini kualitas orang bertakwa paling. Tapi kalau satunya belum, berarti kualitas takwanya rendah. Belum. Jadi nggak boleh tuh aniaya sama diri sendiri. Makanya bunuh diri nggak boleh. Wah iya pasti itu. Nggak boleh. benar. Bukan hanya karena itu dosa, tapi Bukan bunuh diri aja mungkin yang nggak boleh ya Pak Ustadz. Kayak kita menahan lapar banget Padahal bisa makan. buat diet. Iya. Kadang orang tuh pengen diet kan Iya. sampai nahan lapar. Jadi menyiksa diri Padahal ya, duit Kak. banyak. Nah, kalau udah Gitu. sampai menyiksa diri itu nggak boleh. Nggak boleh. Padahal ini lambung segala harta kita ya Pak Ustadz ya. Ya, semua pemberian Tuhan. Jadi semua pemberian Tuhan yang ada di tubuh kita tuh harta kita. Semua pemberian Tuhan yang ada sekarang sama kita tuh harta kita. Nah bagaimana cara kita memanagenya ya? Ya. Bersyukur. Apalagi Pak Ustadz? Jadi poinnya itu adalah memperlakukan pemberian Tuhan dengan baik, itu akan menjadi milik kita. Itu Bener di banget. poinnya. Ada lagi nggak mau nanya Anda? Aku mau nanya apa ya Kak? Bingung Kak. Jangan Saya ini bingung-bingung. seru banget, kayak banyak banget ilmu perkara harta ini yang aku kayak baru oh iya juga ya. Ya Oh, makanya iya juga ya, harta gitu. itu kan bukan berupa materi Bukan hanya aja. materi. Tapi tubuh kita ini, mata, hidung ini kan harta yang harus kita jaga. Benar. Dan harus dibuat memberi kebaikan. Iya benar. Bukan Sekarang yang menjadi harta kita paling penting itu adalah hidung dan pengecapan. Karena kalau kita sudah tidak bisa mencium bau kentut bahaya. sendiri, tidak bisa merasakan asin, Dapat corona. dapat Itu ada cerita Pak Sisi. apa? Ada suami nih pulang dari kantor, disuguhin makan malam sama istrinya. Iya. Terus istrinya nanya, "Bang, gimana rasanya?" Kata suaminya, "Nggak ada rasa." Langsung dia panggil Satgas Covid. Langsung dijemput. Ini suami saya udah nggak ada rasa makan nih. Pas usut punya usut, ternyata istrinya lupa ngasih garam. Padahal udah heboh ya Pak Ustadz. Jadi bukan gara-gara Bukan dia nggak bisa gara-gara ngerasain Covid. apa-apa. Oh, Ustadz, Human error Kak ini. nggak apa-apa lah. Ketawa lo dosa lo nggak ketawa. Hati-hati bilang nggak ada rasa. Jangan maksa ketawanya. Mau ketawa. Yang di dalam kalau mau ketawa aja di monitor. Udah Hati-hati ikutan. kalau bilang nggak punya rasa. Iya benar. Kalau udah mati rasa hati gimana Pak Ustadz? Itu lebih bahaya dari corona gitu. Ini hati ini juga harta ya. Harta. Harus kita jaga. Malah ini lebih Wah ini bisa panjang nih urusannya. Panjang kalau urusan Panjang. hati. Urusan hati di Al-Quran itu, biar kelihatan ustadznya dikit. Oh, iya. Wah. Ada hadis yang dikeluarin. Iya, ada hadis yang Iya, dikeluarin. bener-bener. Jadi di Al-Quran itu ada hati yang disebut hati yang selamat, qalbun salim. Ada hati yang disebut hati yang rusak, hati yang punya penyakit. Oh penyakit Penyakit hati. hati. Qalbun marid ya, penyakit hati. Tadi itu. Jadi kita tinggal milih nih, mau memiliki hati yang selamat atau memiliki hati yang berpenyakit. Nah orang yang suka sakit hati, baperan itu orang yang berpenyakit Penyakit hati. Itu. Pak Ustadz aku mau nanya nih. Untung kalau saya misalnya- hatinya bagus. Jadi hati itu harus longgar.
harus longgar gitu. Semakin longgar hati kita, semakin nyaman hidup. Jadi kita nggak Longgarin Kak hatinya. longgarin gimana? Longgar, harus Pak longgar. Ustadz mau nanya nih, kalau misalnya kayak perkara harta tadi, kan harta kita udah dikasih harta kayak harta dari yang materi sama kayak tubuh kita sendiri kayak Ya. gitu kan. Dan sebelumnya kita juga sempat ngebahas kalau kita tuh nggak apa-apa minta ke Allah apa aja yang kita inginkan gitu kan. Tapi itu bisa jadi hal buruk juga nggak buat kita, kayak misalnya hidung, terus kita kayak aduh kenapa sih kok gini ya Allah, kenapa hidungnya nggak kayak gini bentuknya gitu. Ya itu lebih poinnya nggak bersyukur dengan apa yang dia dapatkan dari Dapatkan. Tuhan. Kecuali lanjutannya kan nanti boleh nggak kita merubah hidung, misalnya nggak puas nih dengan hidung, terus pengen ditambahin atau apa. Di bahasan fikih itu tidak boleh merubah bentuk tubuh yang diberikan oleh Tuhan, Kan menyempurnakan. kecuali pakai kecuali. Oh, ada kecualinya. Kecuali pertama, bentuk tubuh yang kita dapatkan dari Tuhan itu bisa membuat kita malu. Ya. Jadi Oh kayak yang ada ceritanya itu ya Pak Ustadz, apa itu? yang hidungnya dari kayu itu. Pinocchio. Kayak sempat dengar cerita itu. Jadi misalnya gini, Pinocchio. Pak Gupeto dong. Gepeto. Mirip ternyata lo dilihat-lihat Pak Ustadz. Iya kan? dengan cara Gepeto. Bapaknya Pinocchio. saya baru tahu. Habis ini searching ya Pak Ustadz. Iya. Mirip beneran. Harus nonton ulang. Pinocchio. Jadi ini kita boleh Boleh. Boleh. berhenti dulu ininya. Pematahannya kan. Tunggu ya, abang aku surga. Ini astagfirullahaladzim. Tapi Ini membayarkan konsentrasi saya. Ini ketawa semua dosa loh. Ustaz ketawa. Ustaz diketawain. Ya Allah Akbar. Kan dapat pahala. Iya, yang penting dapat pahala Pak Ustadz, nggak apa-apa. Jadi gini, Tahu nggak sih bayangan aku tuh langsung ke cerita Pinocchio zaman kecil. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz Masud Halimin. Oke, lanjut. yang tadi itu kita boleh merubah apa yang kita dapat dari Tuhan. Kalau pertama itu bisa membuat kita malu. Iya. Misalnya mata kita ini Kecil. kecil atau nggak seimbang lah. Maka itu harus dibenerin. Atau hidung misalnya orang Pesek. kalau lihat akan menertawakan kita. Kalau pesek aja sih enggak. Oh, kalau sampai bisa bikin kayak Kalau gitu. mempermalukan, maka itu boleh. Atau yang kedua, kalau itu nggak bekerja maksimal, apa yang kita dapatkan dari fisik Nah, kita kalau itu nggak misalnya bekerja kasusnya kayak maksimal. gitu tuh, Pak Ustadz, kayak misalnya mungkin salah satu organnya dari tubuhnya itu nggak bekerja maksimal, terus orang itu tuh doa kayak kenapa sih pengennya tuh yang bekerja dengan maksimal kayak gitu. Nah itu dia jadinya nggak bersyukur apa emang nggak apa-apa dia berdoa kayak gitu? Mengeluh nggak apa-apa, tapi harusnya bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Itu pemberian Tuhan, lalu usaha memperbaiki. Oke. Jadi boleh misalnya nggak bekerja maksimal nih, ada orang yang lahir, saya nggak tahu istilahnya dalam kedokteran apa Tuhan saya. Misalnya nggak ada lubang lubang anus duburnya ya, kan nggak bisa buang air besar, kan nggak bekerja maksimal nih, maka itu harus diperbaiki. Gitu. Berarti dan kalau misalnya orang ini berdoa ingin yang lebih baik kayak gitu, berarti itu nggak apa-apa Nggak karena apa-apa. emang Kita dia boleh butuh minta gitu. Oke. Boleh minta yang lebih baik. Jadi harta yang sungguh-sungguh milik kita tuh apa Pak Ustadz? Yang udah harus kita jaga. Yang udah disedekahin. Terus yang dimakan habis, yang dipakai habis, sama yang dimanfaatin di jalan Tuhan. Apapun, manfaatnya jalan Tuhan, misalnya anak nih, saya punya anak, terus anaknya dididik dengan baik, anak ini kemudian nanti memberi manfaat, nah itu harta milik kita. Jadi orang tua itu pasti kaya. Dan kita harus sedekah banyak-banyak Kak biar jadi rezeki kita juga. Iya benar. Kayak gitu Harus ya. selalu mengingatkan. Ya. Ingetin ya Pak Ustadz. Saya Tiap- ingetin, ntar saya DM. Dem, kan belum ada. Pengen Mau tahu beli, kan mau beli Oh apa ya, Mau sahabat beli. akun surga udah bisa nge-DM Pak Ustadz mah. Mas Ud, padahal belum punya Instagram. Udah mau di DM aja. Udah mau DM. Pokoknya ini seru banget ya, pokoknya nih yang nggak nonton tayangan kita hari ini nyesel banget deh. Beneran ini bermanfaat banget karena
banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, ternyata harta milik kita itu adalah sesuatu yang ada di tubuh kita sendiri. Terus kalau kalian menyiksa tubuh kalian itu dengan menahan lapar, dengan menyanyiakan, dengan mentato, terus putus cinta mensilet-silet, atau enggak kalian tidak manfaatkan dengan baik tubuh kita berbicara tubuh kita dulu ya, karena selain tubuh kita itu adalah pemberian yang beda lagi. Tapi dari tubuh kita sendiri aja kita sudah harus bersyukur kalau ini adalah harta yang paling luar biasa yang Allah kasih, dengan mata, telinga, hidung, segala macam. Jadi banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersedekah, karena apa, harta yang kita kasih itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi jangan pelit jadi orangnya, please. Jangan korun, jangan bakhlul kalau kata Pak Ustadz ya. Bakhlul gitu ya. Pokoknya harus ikhlas. Intinya ikhlas apa yang kita kasih, semoga Allah memberikan lagi yang terbaik dari yang terbaik dan berkah barokah buat kita. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share kanal YouTube kita Nyantri Online. Sahabat akun surga, kayaknya masih banyak nih pembincangan kita, tapi kalian harus itu dulu ya tadi ya, subscribe, like, comment, and share biar bisa melihat ada pembahasan apa lagi sih di tayangan berikutnya. Aku Sesi pamit diri, undur diri bersama Pak Ustadz, bersama adik aku juga pokoknya. Kalau nggak nonton yang hari ini atau yang kemarin bisa nonton lagi. Boleh loh komen sebanyak-banyaknya, kalian minta pembahasan apa sih besok, nanti akan kita diskusikan. Kalau memang bisa kita bahas, kita akan bahas ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Pokoknya sehat terus buat kita, happy, selalu happy, ikhlas, hati yang suci, hati yang ikhlas, dipenuhi dengan keberkahan dan barokahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.